إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman, jamaah a'azzakumullah, pada kesempatan di pagi hari ini alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kemampuan bisa menunaikan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwatal iman a'azzakumullah, pada kesempatan di pagi hari ini pembahasan kita pada kitab Fiqhus Sirah. Sebelum kita masuk kepada pembahasan tentang Darul Arqam, maka kita ulas dan kita ulang kembali sedikit terkait pembahasan sebelumnya, yaitu terkait dengan berbagai macam cara yang ditempuh oleh orang-orang Quraisy dalam menghadapi dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah pembahasan yang sebelumnya, yaitu pada pembahasan as-sadis, yaitu pembahasan yang ke-6, atau di kitab terjemah pada bagian yang F. Orang-orang Quraisy ketika menghadapi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menempuh dua cara. Secara umum mereka menempuh dua cara, dua jalan. Jalan yang pertama adalah as-sukhriyatu wal istihza, yaitu merendahkan, melecehkan, menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang dengan itu menyebabkan jatuh mentalnya. Jadi ini salah satu metodenya adalah melecehkan, menghinakan, dan merendahkan kaum muslimin, yang menjatuhkan mental. Maka mereka mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah penyair, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang gila,
Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tukang sihir. Nabi sallallahu alaihi wasallam memecah belah masyarakat, merusak tatanan, dan seterusnya. Tuduhan-tuduhan diarahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini metode yang termasuk juga melecehkan para sahabat dengan mengatakan mereka ini adalah orang-orang yang fakir, mereka adalah orang-orang miskin, dan seterusnya. Dan sampai sekarang metode menghalangi dakwah dengan cara as-sukhriyah wal istihza, dengan melecehkan, merendahkan, itu masih. Jadi ini bisa dikatakan bagian dari cyber, perang psikologis, perang kejiwaan, termasuk juga perang opini juga. Ya, perang opini. Maka ini harus kita fahami, dan ini yang pertama kali ditempuh oleh masyarakat Quraisy ketika menghadapi dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, perang opini. Dibentuk opini sedemikian rupa seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa kerusakan, membawa kehancuran, membawa perpecahan, dan seterusnya. Dibentuk opini seperti itu. Sekarang juga sama, seperti sekarang juga begitu sama. Jadi dakwah itu apabila mengajak manusia kepada tauhid, agar manusia meninggalkan kesyirikan, lalu kemudian dilabeli dengan label-label yang buruk. Ya, dilabeli dengan label keras, radikal, intoleran, dan seterusnya. Sampai ada sebagian orang yang berkata ciri-ciri radikal itu kalau ngajinya tauhid, menjelaskan tauhid, menjelaskan kesyirikan, itu radikal. Jadi sangat aneh sekali pengertian-pengertian seperti ini. Lalu kemudian lagi disifati dengan terbelakang, mundur ke belakang. Manusia sudah sampai ke bulan, kata sebagian mereka, ini masih sibuk aja membahas tentang halal haram, tauhid syirik, dan seterusnya. Sedangkan orang sudah sampai bulan katanya, udah maju. Kita masih aja di situ katanya. Terbelakang, mundur ke belakang. Masih saja membicarakan tentang jenggot misalnya, dan seterusnya. Jadi dimunculkan seolah-olah bahwa dakwah mengajak manusia kepada at-tauhid, mengajak manusia kepada as-sunnah dianggap terbelakang. Dan bagaimana kita menyikapi keadaan yang seperti ini, celaan dan cemoohan seperti ini, kendati pun memang sangat berdampak untuk sebagian orang ya. Terlebih lagi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat terdampak sekali dengan celaan-celaan dan cemoohan-cemoohan ini. Tetapi salah satu hal yang penting yang harus kita fahami, bahwa celaan dan cemoohan itu tidak akan menambah keburukan buat kita, tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan yang hak adalah ya hak, yang batil adalah batil. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala biarkan itu. Maka oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala kalau tentang tuduhan-tuduhan celaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait pribadi beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mau klarifikasi, tidak mau menjawab, membantah. Tapi Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjelaskan tentang hal tersebut. Misalnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dituduh sebagai orang gila misalnya, Allah Subhanahu wa taala yang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nun wal qalami wa ma yasturun, di antaranya dalam surat Nun demi pena dan apa yang dituliskan. Lalu kemudian Allah Rabbul Alamin jelaskan bahwa temanmu ini bukanlah orang gila, yaitu maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dibela oleh Allah Rabbul Alamin. Jadi tentang cemoohan, tentang celaan yang itu terkait dengan pribadi individu perorangan, gak usah kita ladeni. Fokus kita kepada apa yang harus kita jelaskan dari dakwah ini. Jadi gak perlu meladeni semua celaan dan cemoohan, habis waktu kita. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Katakan, datangkan bukti kalian kalau memang kalian benar. Jadi apa yang mereka lontarkan, silahkan coba. Mana datang dalilnya, mana buktinya? Ya, artinya
bahwa apa yang mereka lontarkan berupa celaan, cemoohan itu tidak ada buktinya. Bahkan nyaris tidak bisa didapati kebenaran dari apa yang mereka tuduhkan, tidak ada. Nah, karena nggak sanggup, nggak mampu menandingi hujjah, dan terkadang cemoohan-cemoohan juga tidak manfaat. Karena lama-kelamaan orang pun jadi tahu bahwa apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hak, itu benar. Bahkan sampai pernah ada seorang penyair yang sangat menguasai sastra Arab. Dia datang ke Makkah, dilarang untuk ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh orang-orang Makkah. Hati-hati, nanti kamu bisa terpengaruh sama dia. Akhirnya kemudian sang penyair itu berusaha untuk menghindari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat, dia lewat. Terdengar apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekati. Lantas kemudian dia berkata, sungguh saya ini sebenarnya dilarang oleh orang-orang Quraisy ini untuk berbicara dengan Anda. Tapi tadi saya ketika lewat, saya dengar Anda membaca sesuatu yang menurut saya tidak ada masalah. Kata Rasulullah SAW, mau Anda mendengarkan sesuatu dariku? Rasulullah SAW pun membaca beberapa ayat Al-Quran, yang lantas kemudian dia katakan, ini bukan perkataan orang gila, ini bukan perkataannya tukang sihir, ini bukan juga perkataannya para penyair. Saya tahu betul, saya tahu persis bahwa bagaimana perkataan para penyair. Akhirnya kemudian dia menyatakan keislaman dan masuk Islam. Jadi di sini ada poin penting juga yang perlu kita catat, bahwa kalau tuduhan-tuduhan itu terkait dengan individu, personal, gak usah dilayani. Tetapi kalau misalnya yang dilecehkan itu adalah syariat, agama Allah Rabbul Alamin, sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita jelaskan dengan ilmu, dengan hak. Sudah cukup, habis itu kita sampaikan, udah selesai. Nah, maka biasanya kalau sudah hujjah disampaikan, mereka tidak bisa lagi menghalangi orang dengan cemoohan, celaan, maka mereka pun beralih kepada cara yang kedua, yaitu kekerasan, mengancam dengan kekerasan fisik, seperti yang dilakukan misalnya oleh kaumnya Nabi Nuh alaihissalam kepada Nabi Nuh. Ini firman Allah Subhanahu wa taala yang di surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-116. Mereka berkata, qalu la illam tantahi ya Nuh latakunanna minal marjumin. Kalau seandainya engkau enggak mau berhenti wahai Nuh, niscaya engkau termasuk orang-orang yang dirajam. Kami akan rajam engkau, lempari engkau dengan batu. Sudah enggak ada hujjah, sudah enggak ada dalil, cemoohan, cacian enggak mempan, maka mereka pun beralih pada kekerasan, mengancam. Sebagaimana juga yang dikatakan oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah Maryam ayat ke-46 berkata, "Araghibun anta an alihati ya Ibrahim?" Wahai Ibrahim, apakah engkau membenci sesembahanku? La illam tantahi la arjumannak. Kalau seandainya engkau tidak berhenti, maksudnya tidak berhenti dari melarangku beribadah kepada berhala-berhala yang aku sembah ini, la arjumannaka, niscaya aku akan merajam engkau. Jadi ini bukti, ini dalil. Di ayahnya Nabi Ibrahim mengancam dengan kekerasan, saya akan rajam, lempari dengan batu. Begitu juga Fir'aun berkata kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa kalau seandainya Musa alaihissalam enggak mau berhenti, tidak mau menjadikan Fir'aun sebagai sesembahannya, maka niscaya Musa dan para pengikutnya dari kalangan Bani Israel akan dipenjara. Fir'aun berkata, la inittakhadza ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Asy-Syu'ara ayat ke-29. Kalau seandainya engkau menjadikan selain aku sebagai ilah, sebagai sesembahan, la aj'alannaka minal masjunin, niscaya aku akan menjadikan engkau termasuk orang-orang yang dipenjara. Begitu juga kaumnya Nabi Syu'aib. Kaumnya Nabi Syu'aib yang di surat Hud ayat ke-91, mereka berkata kepada nabi mereka, yaitu Nabi Syu'aib,
qalu ya Syuaib ma nafqahu katsiran mimma taqul. Wahai Syuaib, kami enggak faham apa yang kamu katakan. Wa inna lanaraka fina dha'ifan, dan menurut kami Anda ini bukan orang kuat di tengah-tengah kami. Anda ini orang biasa saja, orang lemah bahkan. Walaula rahtuka larajamnak wama anta alaina bi'aziz. Kalau bukan karena kami menghormati kaummu, niscaya kami sudah rajam engkau wahai Syuaib. Dan sungguh engkau bukanlah orang mulia, orang terhormat lagi terpandang di tengah-tengah kami. Ini beberapa ayat, ya, beberapa ayat yang menjelaskan bahwa umat-umat terdahulu ketika mereka sudah tidak sanggup menghadapi dakwah, menghadapi hujjah, menghadapi dalil, maka yang mereka lakukan adalah mencemooh. Kalau tidak, ya mereka melakukan kekerasan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah beritahukan itu, bahwa siapapun yang mendakwahkan hal ini, bahkan para nabi dan para rasul sekalipun, mereka akan mendapatkan perilaku seperti ini dari kaum mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zukhruf pada ayat yang ke-7, "Wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un." Tidaklah datang kepada mereka seorang nabi kecuali pasti mereka memperolok-olok nabi tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un." Alangkah sesuatu yang sangat merugi bagi hamba-hamba tatkala datang kepada mereka seorang utusan, tidak lain tidak bukan mereka hanya mencemooh para utusan tersebut. Surat Yasin ayat ke-30. Maka ya seperti ini terus kita akan menghadapi terus cemoohan, celaan, cacian, bahkan termasuk juga kekerasan-kekerasan. Tetapi perlu kita ketahui bahwa kita tidak perlu bersedih ketika mendapati ada orang mencemooh kita dan seterusnya. Karena apa? Para nabi, para rasul pun mengalami hal tersebut. Sebagaimana tadi kita sudah bacakan ayatnya. Begitu juga kita juga harus memperbanyak bersabar. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat Qaf ayat ke-39 agar bersabar. Fasbir ala ma yaqulun. Bersabarlah engkau terhadap apa yang mereka ucapkan, terhadap apa yang mereka katakan. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Dan bertasbihlah kepada Rabbmu seraya memuji Rabbmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Nah, di dalam ayat ini surat Qaf ayat 39, pas bagian akhirnya wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub, setelah kita diperintahkan, Nabi SAW setelah diperintahkan oleh Allah untuk bersabar, diperintahkan Nabi SAW banyak-banyak bertasbih memuji Allah. Maksudnya adalah apa? Banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang ketiga, ketika kita menghadapi keadaan yang seperti tadi, orang mencemooh dan seterusnya, bahkan dengan kekerasan, dan kita tidak mampu untuk melawan dan menghadapinya, setelah kita bersabar, yang kedua adalah kita terus-menerus berdoa, memohon kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kita, melindungi kita, melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Selanjutnya, menghadapi orang-orang yang mencemooh kita, kita mesti tahu bahwa orang-orang yang mencemooh kita ini, ya mereka akan mengalami kerugian yang besar nanti di akhirat. Bahkan akan mengalami kebangkrutan. Sebagaimana hadis diriwayatkan Imam Muslim. Siapa tuh orang-orang yang bangkrut? Orang-orang yang datang membawa pahala salat, puasa, haji, tetapi dia berbuat zalim kepada si fulan, lalu kemudian mencela, menghina dan melecehkan si fulan, sampai kemudian akhirnya pahala dari amal solehnya si fulan yang mencemooh ini dipindahkan kepada orang yang dicemooh, yang dizalimi. Kalau sudah nggak ada lagi pahalanya, maka keburukannya orang yang dizalimi diberikan kepada orang ini. Jadi kita nggak perlu terlampau meladeni orang-orang yang mencemooh. Ya, berbeda tadi kalau yang dia lecehkan adalah syariat Allah, maka kita jelaskan dengan ilmu.
Yang kelima, orang-orang yang mengalami penindasan dan dilecehkan dan seterusnya perlu tahu bahwa itu bukan hanya dialami oleh kita, bahkan juga dialami oleh para nabi dan rasul, dan dialami juga oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dialami juga oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, maka ini ada beberapa pelajaran yang kita perlu catat dan ini sangat penting sekali. Yang pertama adalah di antara pelajarannya, nikmat Allah yang besar bagi seorang muslim apabila dia diberikan keamanan, bisa menunaikan ibadah dengan tenang di negerinya. Nah, ini maka perlu kita mensyukuri hal ini. Kendati pun tadi ada cemoohan dan sebagainya, kita syukuri dulu. Kenapa? Karena umat-umat terdahulu mereka nggak bisa untuk menunaikan agamanya, bahkan termasuk para sahabat, sehingga mereka harus hijrah dari Makkah ke Madinah, sebelumnya hijrah dari Makkah ke Habasyah. Jadi perlu kita syukuri dulu pertama bahwa di negeri kita betul-betul diberi kenikmatan bisa menunaikan ajaran agama. Yang kedua, kehidupan dunia bukanlah menjadi tujuan buat kita. Bukan juga kehidupan dunia itu adalah merupakan ukuran kesuksesan seseorang atau kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa jadi kita dapati ada orang kufur kepada Allah Rabbul Alamin tapi seakan-akan hidupnya sukses. Seakan-akan hidupnya penuh dengan kebaikan-kebaikan. Bukan itu, atau kaya raya misalnya, bukan itu ukurannya. Bukan itu ukurannya. Tetapi orang yang tunduk taat kepada Allah Rabbul Alamin, maka dia itulah orang yang mulia di sisi Allah walaupun dipandang rendah di hadapan manusia. Ya, sahabat Bilal misalnya. Ya, dari sisi fisiknya mungkin orang akan merendahkan. Oh, dia adalah orang yang berkulit hitam dan seterusnya. Tetapi di sisi Allah memiliki kedudukan yang tinggi. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kedudukan seorang hamba hina, tetapi di sisi Allah Rabbul Alamin bisa jadi dia malah termasuk orang-orang yang mulia. Allah Subhanahu wa taala menjaga para sahabat. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjaga para sahabat dan juga menjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi para sahabat tidak seluruhnya mereka dijaga oleh Allah, artinya bahwa mereka pun mengalami hal-hal yang sulit dan berat. Itu dalam rangka untuk mengangkat derajat mereka, meninggikan derajat mereka, dan juga memberitahukan pada generasi yang di belakang bahwa yang namanya ujian itu pasti akan dialami, bahkan termasuk ujian badan, ujian fisik, disakiti, perkataan yang buruk dan seterusnya. Maka orang yang lemah keimanannya seringkali dia nggak sanggup menghadapi ini. Oleh karena itu perlu kita ingat, orang-orang yang dia menempuh jalan al-haq, jalan kebenaran, maka dia harus mempersiapkan dirinya untuk menghadapi berbagai macam ujian. Bahkan di awal mula Rasulullah SAW menerima wahyu, ketika dibawa Rasul SAW oleh Khadijah radhiyallahu anha untuk menemui anak dari pamannya Khadijah radhiyallahu anha, yaitu Warqah bin Naufal. Setelah diceritakan, apa kata Warqah bin Naufal? Tidaklah seseorang yang membawa seperti yang engkau bawa kecuali pasti disakiti dan diusir oleh kaumnya. Sampai Rasulullah SAW pun nyaris tidak percaya, sehingga Rasulullah SAW katakan, awa mukhrijiyahum, apakah benar kaumku akan mengusir aku dari negeriku sendiri? Kata Warqah bin Naufal, ya, sampai terusir dari kota Makkah. Nah, maka ini betul-betul dengan adanya celaan, cemoohan, itu akan terlihat siapa orang-orang yang betul-betul beriman dengan hatinya dan siapa yang hanya sekedar asal-asalan aja masuk Islam. Begitu juga sama orang yang hijrah, siapa yang sungguh-sungguh pasti akan diuji oleh Allah Rabbul Alamin dengan berbagai macam ujian.
Jangan lantas kemudian kita mengira bahwa ketika kita mau memperbaiki diri, lalu kemudian orang dengan mudahnya mengapresiasi, atau mungkin bahasa lainnya sampai dibentangkan karpet merah. Enggak, yang ada kita dicemooh, ya, dianggap sebagai orang yang sok suci dan yang lainnya. Nah, maka bersabar sampai datang pertolongan datang dari Allah Rabbul Alamin. Dan tadi kita sudah katakan, apabila yang dicela adalah urusan agama, urusan din, maka perlu dibantah dan disanggah. Namun tentu yang menyanggahnya adalah orang-orang mukmin yang memiliki ilmu, bukan hanya asal-asalan saja. Yaitu sekilas dari pembahasan pada pembahasan kita yang lalu. Dan untuk mereview saja sejenak, karena sudah jarak yang cukup lama kita tidak melakukan kajian, maka sekarang kita masuk kepada pembahasan yang pembahasan yang ketujuh, yaitu Darul Arqam. Darul Arqam maksudnya adalah rumahnya seorang sahabat yang bernama Al-Arqam ibnu Abil Arqam. Jadi setelah orang banyak masuk Islam, maka dibutuhkan ada satu tempat yang dimana kaum muslimin yang masuk Islam itu berkumpul. Lalu Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka hal-hal yang terkait dengan agama mereka. Di sini ada poin penting ya. Jadi bagi orang yang baru masuk Islam, maka yang menjadi prioritas bagi mereka adalah setelah mereka masuk Islam, mereka adalah mempelajari Islam secara mendalam agar lebih mengerti dan lebih faham lagi. Kita saja yang orang Islam masih terus harus belajar, apalagi baru masuk Islam. Kenapa tetap harus belajar? Pertama, di antara sebabnya adalah pola-pola ketika masih kufur itu akan masih melekat. Kebiasaan, cara berpikir, cara menyikapi. Ketika seseorang itu dalam keadaan kufur, lalu dia masuk Islam, itu enggak serta-merta hilang pola itu dari dirinya. Dibuktikan dengan hadis tentang pohon Zatu Anwat, di mana ini kisahnya kan setelah Fathu Makkah, para sahabat banyak yang masuk Islam. Artinya yang tadinya mereka kufur banyak masuk Islam. Setelah masuk Islam langsung ikut bergabung di dalam pasukan untuk berjihad ke Hunain. Di tengah perjalanan ini sebagian para sahabat melihat ada satu kaum orang-orang musyrik yang mereka menggantungkan baju perang mereka, pedang mereka di suatu pohon, yang kemudian pohon itu dikenal dengan Zatu Anwat, pohon Zatu Anwat. Karena mereka melihat hal itu, maka mereka pun berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ij'al lana Zata Anwat kama lahum Zatu Anwat." Wahai Rasulullah, tolong buatkan pohon kayak begitu dong untuk kami. Nah, pertanyaannya sederhana. Apa yang mendorong sebagian sahabat itu meminta hal itu kepada Rasulullah SAW? Rasulullah SAW akhirnya marah. Allahu Akbar. Innaha lasanan. Allahu Akbar. Dalam riwayat yang lain Nabi membaca tasbih. Subhanallah. Innaha lasanan. Oh, ini adalah tradisinya orang-orang kafir ini, yang semestinya kalian gak boleh meminta hal ini. Nah,
menjadi pertanyaan adalah kenapa mereka sampai melakukan hal itu? Karena mereka masih dalam pola-pola kekufuran dahulu. Kan baru saja mereka masuk Islam. Baru saja masuk Islam. Maka atas dasar inilah, namanya orang masuk Islam, baru masuk Islam itu wallahu alam, ya bukan dia ceramah dakwah, enggak. Dia harus memperbaiki terutama mindsetnya. Maka perlu kita pahami, kita belajar Islam termasuk juga pendidikan untuk anak-anak. Jadi penting untuk kita perhatikan, bukan hanya mereka memiliki kemampuan-kemampuan teknis, bisa wudu, bisa salat, bisa membaca Al-Quran, bahkan menghafal Al-Quran. Bukan hanya itu, tetapi bagaimana pola fikirnya, cara pandangnya, mindsetnya menjadi cara pandang yang Islami. Nah, ini bagian daripada hal yang mesti harus kita ingat dalam mendidik umat ini. Karena kalau soal kemampuan menghafal akan beda-beda satu anak dengan yang lain. Jangan kemudian kita samakan. Semua anak harus hafal 30 juz misalnya. Ada yang mampu, lagi mudah, cepat buat dia. Ada yang lambat dan butuh waktu yang lebih lama misalnya. Itu kan kemampuan-kemampuan teknis itu. Tetapi pemahaman yang benar, cara pandang yang benar menurut Islam, bahkan termasuk sekarang ada istilah bagaimana memandang Islam pada tataran kehidupan dunia, bahkan world view istilahnya yang sedang banyak dikembangkan belakangan ini. Bagaimana melihat Islam sebagai sebuah tatanan dunia, aturan yang ideal untuk seluruh masyarakat dunia. Bukan hanya untuk satu kaum, bukan hanya untuk satu masyarakat saja, tapi seluruh manusia. Sebagaimana misi Islam itu sendiri rahmatan lil alamin. Tetapi kita juga harus tahu bahwa itu harus ditanamkan pola-pola keislaman. Saya ingin berikan satu contoh, satu kisah ini sebelum kita nanti melanjutkan. Ini penting agar kita memahami ini. Jadi jangan sampai kemudian kita misalnya menyekolahkan anak di pendidikan Islam senang dengan beberapa kemampuan teknis, bukan berarti tidak boleh senang, bukan. Dia hafalannya banyak, dia hafal hadis ini, hafal doa ini, sholat bisa ini, bisa bahasa Arab bagus misalnya. Tapi juga bagaimana dia memiliki pola fikir dan cara pandang yang Islami. Saya ingin beri contoh. Ada dua keluarga Muslim. Kalau saya tidak salah ingat tinggalnya di Amerika. Ada dua keluarga Muslim tinggal di Amerika. Keluarga A, katakanlah keluarga A, anak-anaknya itu hampir rata-rata hafal Al-Quran 30 juz. Anak-anaknya, bahkan yang kecil saja sudah banyak hafalannya. Lalu kemudian yang keluarga Muslim yang satu, yang B, anak-anaknya ya ada hafalannya tapi tidak sebanyak yang A. Bahkan tidak sampai ada yang 30 juz, tidak ada. Profilnya dari sisi itu biasa saja. Tetapi yang menarik, satu ketika, sebagaimana kita ketahui di negeri-negeri orang kafir, termasuk di Amerika, kan ada perayaan Halloween ya. Perayaan Halloween. Nah, anak-anak dari keluarga A tadi yang secara profil kemampuan teknis hafalannya banyak, bahkan ada yang 30 juz dan seterusnya, ikut merayakan Halloween. Mereka bertetangga. Akhirnya kemudian mereka, anaknya ini keluar, biasa kan ketuk pintu tetangganya. Halloween kan begitu. Dan seterusnya, minta ada yang permen, ada yang macam-macam lah. Ya. Ketika dibukakan, itu ada anak tetangga sebelahnya yang hafalannya tidak sebanyak anak ini yang ikut merayakan Halloween ini. Apa dia bilang? Temanku, kok Anda ikut ngerayain sih? Ini kan bukan perayaannya orang Islam. Ini kan penyembah setan dan seterusnya. Aku tidak mau ikut-ikut ah. Akhirnya ditutup pintunya, dia masuk ke dalam dan dia nggak ngikutin perayaan itu. Pertanyaannya, bagaimana kok bisa terjadi ada orang atau bahkan ada anak hafal Al-Quran dan seterusnya, tetapi mereka melakukan tradisi-tradisi bahkan perayaan-perayaan orang kafir, bahkan termasuk tadi perayaan-perayaannya orang penyembah syaitan.
Tidak lain tidak bukan karena nilai-nilai keislamannya tidak ditanamkan. Sehingga dia beranggapan bahwa Islam itu ya hanya salat, baca Al-Quran, hafal hadis, bisa bahasa Arab. Tetapi pada kehidupan sehari-hari, pola kehidupan sehari-hari, cara berpikirnya, cara pandangnya tidak dirubah, tidak dibentuk. Iya. Tetapi di sisi lain tentu yang ini juga diajarin baca Al-Quran teknis, tapi memang tidak serta-merta unggul. Tadi kita sudah katakan yang namanya kemampuan menghafal berbeda-beda. Tetapi mindsetnya anak dibentuk sedemikian rupa bahwa orang Islam itu harus mempunyai ciri, tidak ikut-ikutan perayaannya orang kafir, apalagi perayaannya para penyembah syaitan dan seterusnya. Nah, jangan sampai kita kehilangan yang ini sehingga kemudian dibayangkan misalnya dengan label sekolah Islam, bahkan mungkin di dalamnya juga ada hafalan. Tetapi ternyata di sisi lain mereka mengundang grup band, konser di dalam sekolah mereka. Apa yang terjadi ini? Dan itu terjadi itu. Bahkan di sebagian pesantren penghafal Al-Quran, ketika misalnya haflah at-takharruj, yaitu acara pelepasan wisuda atau semisalnya, mereka undang grup band, penyanyi dan seterusnya, padahal mereka adalah penghafal Al-Quran. Apa yang terjadi? Karena dianggap bahwa yang namanya pendidikan menurut sebagian orang, ilmu, dia punya kemampuan-kemampuan teknis itu saja. Padahal bukan hanya itu. Bagaimana di pola berpikir, cara hidupnya, cara pandangnya itu juga ikut Islami. Dan memang ini salah satu bagian dari ini apa yang diistilahkan dengan sekulerisasi sebenarnya ini. Memisahkan. Jadi orang itu ya sholat silahkan aja sholat, tapi cara pandangnya terhadap Islam bukan cara pandang Islami. Ya kalau menurut saya sih jilbab nggak wajib lah. Saya sholat juga kok, saya Islam juga kok, saya baca Al-Quran juga kok, saya hafal Al-Quran juga kok. Tapi menurut saya itu nggak wajib. Saya Islam juga, tetapi nggak semua syariat Islam diterapkan di sini. Lihat cara pandangnya. Oh, saya Islam juga, saya sholat juga, ya, dan seterusnya. Jadi beberapa teknis atau beberapa ciri-ciri zahir terkait dengan keislaman ada pada dirinya, tapi tidak batinnya. Nah ini yang kemudian nanti oleh Al-Quran diistilahkan dengan nifaq, kemunafikan. Begitu juga hadis menyebut ini nifaq. Bagaimana zahirnya dia menampakkan keislaman, tapi batinnya, cara berfikirnya, keyakinannya tidak Islami. Waliyadzubillah. Dan ini sekulerisasi, dipisahkan. Sehingga ada orang yang berkata bahwa ya Islam itu hanya ritual, kata sebagian mereka dengan istilah itu. Nauzubillah. Maka oleh karena itu ketika Rasulullah SAW melihat mulai sedikit demi sedikit orang-orang masuk ke dalam agama Islam, maka Rasulullah SAW pun mencari tempat untuk mendidik dan mengajarkan ilmu kepada mereka. Karena pada saat ketika pada fase ini belum ada dakwah terang-terangan, belum dimulai, ya. Atau sebagiannya telah para ulama sirah mengatakan dakwah terang-terangan sudah dimulai, tetapi tidak bisa melakukan aktivitas beragama secara terang-terangan. Rasul belum bisa melakukan hal itu. Jadi misalnya sahabat dikumpulkan di depan Ka'bah, lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka wahyu yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum bisa. Maka akhirnya kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pun memilih rumahnya sahabat Al-Arqam ibnu Abil Arqam Al-Makhzumi dari Bani Makhzum, agar supaya rumah itu dijadikan tempat berkumpul. Rasul menjelaskan wahyu kepada para sahabat. Dan ini posisi rumahnya memang di Bukit Sofa. Pintunya dari belakang. Jadi orang-orang masuk ke dalam rumah itu nggak kelihatan karena pintunya di belakang. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam jadikan rumahnya sahabat Al-Arqam ibnu Abil Arqam
sebagai tempat, mungkin kalau bahasa kita sekarang, markas untuk dakwah, markas tempat untuk mengajar. Ini di tahun kelima kenabian. Para sahabat berkumpul, belajar Al-Quran, belajar sunnah, dan mengamalkannya. Jadi tetap kita perlu adanya pembinaan. Maka tadi kita sudah katakan, orang-orang yang baru masuk Islam hendaknya mereka fokus dibina, bukan mereka tampil ceramah. Mungkin secara beberapa kemampuan teknis sudah bisa, misalnya baca Al-Quran sudah bisa, ya, mengerjakan sholat sudah bisa, misalnya ya. Tetapi kan bagaimana cara pandang mereka terhadap agama Islam ini? Mindset mereka gimana? Dan itu kadang tidak bisa dirubah dalam waktu dekat itu. Ya, sampai pernah ini terjadi kenyataan. Wallahu a'lam, orang yang mengatakan ini sudah mencabut pernyataannya atau belum. Ada seorang perempuan, seorang wanita, tadinya dia Nasrani, ex-biarawati, masuk Islam, belajar Islam dan seterusnya. Tapi kemudian dia menolak hadis tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam nanti di akhir zaman, yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan Nabi Isa membunuh Dajjal. Tidak ada yang bisa melakukan hal itu kecuali Nabi Isa alaihissalam saja. Para ulama ahli hadis menyatakan hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Tapi kemudian orang ini, ex biarawati ini, mengatakan bahwa ini hadis ini harus ditolak. Kenapa? Karena kalau kita membenarkan hadis ini, maka kita memiliki keyakinan seperti keyakinannya orang-orang Nasara, bahwa Isa adalah juru selamat. Padahal tadi kita sudah katakan, yang disebutkan di dalam hadis itu bukan Nabi Isa turun sebagai juru selamat, bukan. Nabi Isa alaihissalam turun mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat seperti salatnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi Isa turun, pada saat itu Imam Mahdi menjadi imamnya. Dia salat jadi makmum di belakangnya, ngikutin syariatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi setelah wafat Mahdi dan seterusnya, maka beliaulah yang memimpin kaum muslimin sampai pada masa keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, sampai kemudian akhirnya Nabi Isa alaihissalam wafat disolati oleh kaum muslimin. Jadi bukan sebagai juru selamat. Tugas membunuh Dajjal itu memang tugas yang Allah perintahkan untuk Nabi Isa, dan hanya Nabi Isa saja yang bisa melakukan hal tersebut. Tapi bukan juru selamat, bukan. Beda konsepnya. Nah, di sini yang perlu kita katakan sebagai contoh ini tadi, di sini yang tadi kita katakan perlu pola fikir, cara pandang, mindset yang benar. Atau dalam bahasa lain adalah manhaj, metode orang, cara memahami, cara pandangnya seperti apa, bagaimana, harus tahu gimana caranya dan metodenya. Jangan sampai keliru. Kendati pun misalnya orang itu mengutip ayat, mengutip hadis, tapi metode memahami, metode mengakses ayat dan hadis itu keliru, maka kesimpulan yang akan dihasilkan pun kesimpulan yang keliru. Itulah mengapa sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah mengatakan kepada orang-orang Khawarij ketika mereka membawakan ayat Al-Quran. Mereka bawa ayat Al-Quran, inil hukmu illa lillah, hukum hanyalah milik Allah. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kalimatu haqqin, ayat yang mereka bawakan adalah kalimat yang hak, yang benar. Wa urida bihal batil, tapi yang mereka maksudkan dengan membawa ayat itu adalah maksud yang batil. Yang mereka maksudkan ketika membawa ayat itu adalah maksud yang batil. Karena memang cara pandang mereka sudah cara pandang yang keliru. Metode mereka memahami ayat sudah metode yang keliru. Metode mereka memahami Islam metode yang keliru.
Ketika mereka bawakan ayat inil hukmu illa lillah, kalau yang mereka maksudkan bahwa hukum itu hanyalah milik Allah, itu betul. Tetapi mereka membawakan ayat itu memaksudkan bahwa secara general, mereka memaksudkan secara general bahwa setiap orang yang berhukum dengan selain hukum Allah pasti otomatis kafir. Nah, ini yang keliru. Karena tidak serta-merta seperti itu. Ada yang memang sampai pada derajat kafir, ada yang tidak. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi tetap itu dosa besar. Berhukum dengan selain hukum Allah, ada yang sampai pada tingkatan kafir, ada yang tidak sampai kafir, namun tetap itu dosa besar. Tetapi Al-Khawarij melakukan generalisasi tadi. Pokoknya semuanya kafir. Nah, yang dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib batil, yaitu yang mereka mengeneral itu, menganggap bahwa semuanya yang tidak berhukum dengan Allah kafir semuanya. Itu yang dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, wa urida bihal batil. Dan dimaksudkan dengan perkataan yang benar, yang hak ini, dia memaksudkannya dengan kebatilan. Nah, ini penting harus kita fahami. Ya, maka terkait dengan Darul Arqam ini ada beberapa pelajaran. Yang pertama diantaranya pentingnya satu tempat, adanya satu tempat di mana orang atau kaum muslimin bisa berkumpul melakukan aktivitas ibadah, yaitu misalnya masjid, sholat berjamaah. Ya, jadi penting ada satu tempat di mana kaum muslimin bisa berkumpul, bertemu, berinteraksi, termasuk salat berjamaah, termasuk menuntut ilmu. Maka setelah nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun pertama kali di kota Madinah adalah masjid. Kenapa? Kalau dulu kan tidak bisa bangun masjid karena memang kondisi dan keadaan ya. Lagi pula juga sudah ada Masjidil Haram, maka akhirnya dijadikan rumah sebagai tempat belajar, tempat berkumpul, tempat berdiskusi, tempat bertanya dan seterusnya. Tetapi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun masjid. Maka di masjid itu salat berjamaah, di masjid tersebut menuntut ilmu, di masjid tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dan seterusnya. Ini penting sekali. Maka oleh karena itu kaum muslimin tidak bisa dilepaskan dengan masjid. Sebagaimana juga kaum muslimin tidak bisa dilepaskan dengan majelis ilmu. Harus. Karena dulu itu yang namanya masjid, ya majelis ilmu juga di situ. Oleh karena itulah hari ini yang kita atau sebagian kaum muslimin atau kaum muslimin ketika melaksanakan ibadah haji ataupun umrah itu sampai mau berdesakan masuk ke dalam raudhah min riyadil jannah. Dan para ulama katakan itu dulunya Masjid Nabawiyah cuman hanya itu aja, Pak. Sebesar raudhah. Sekarang makin kecil karena tembok atau ya dinding yang menjadi penutup kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 4 lapis, sehingga kemudian ada sedikit area raudhah yang terkena dinding itu, sehingga makin mengecil, makin menyempit sekarang. Dulunya tidak sempit dan sekecil itu. Itu kan dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam salat di situ bersama dengan para sahabat berjamaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan ilmu di situ bersama dengan para sahabat. Raudhah itu. Jadi penting sekali itu. Kaum muslimin masjid. Oleh karena itu juga pentingnya salat berjamaah bagi laki-laki selama tentu dia tidak ada uzur. Kalau dia ada uzur ya tentu itu lain lagi. Lalu kemudian yang kedua, pentingnya teman-teman yang baik. Teman-teman yang baik, teman-teman yang bisa menyemangati kita, bisa memotivasi kita. Ketika kita tidak tahu dia kasih tahu, ketika kita lalai dia ingatkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita ketahui sabdakan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, innama mathalul jalisi salihi wal jalisi su'i ka hamil miski wa nafikhil kir. Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk seperti pedagang minyak wangi dan pandai besi.
Fahamilul miski imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Kalau penjual minyak wangi, ada kalanya kamu dikasih sama dia minyak wangi. Kalau tidak, ya kamu yang beli dari dia minyak wangi. Anda tidak dikasih, Anda tidak beli, setidaknya Anda mendapatkan bau harumnya. Adapun wanafikhul qir, pandai besi, imma ayyahriqa thiyabak, namanya dia kerjanya ditumpuk, pandai besi kerjanya ditumpuk, besi dipanasin, habis itu ditempa sama dia, masukin lagi dipanasin. Bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu sehingga pakaianmu jadi terbakar, bolong. Wa imma an tajida minhu rihan khabithatan, ada kalanya kalau engkau tidak terkena percikan api pakaianmu, tapi engkau mendapatkan bau asap yang enggak sedap. Ini perumpamaan, artinya maksudnya Rasul SAW mengatakan perumpamaan teman yang baik seperti ini. Teman yang baik Anda akan mendapatkan dampak dan efek yang baik. Ya, teman yang baik kita akan dapat efek yang baik, dampak yang baik. Setidak-tidaknya kita tidak akan dizalimi oleh dia. Setidaknya kita tidak akan disakiti oleh dia. Kalaulah dia tidak memberikan manfaat apa-apa kepada kita, kita pun tidak bisa memberikan manfaat apa-apa kepada dia. Setidak-tidaknya kita tidak akan dizalimi olehnya, sehingga kita mendapatkan bau harum dari perumpamaannya. Tetapi sebaliknya, teman yang buruk bisa jadi dia nggak datangkan madarat secara zahir kepada kita langsung ya, tapi misalnya dia tidak nyakitin kita dengan tangannya, dengan lisannya, tidak. Tetapi perilaku buruknya dia akan juga memberikan dampak kepada kita ketika kita melihatnya. Maka di sini terdapat faedah. Ya, jangan terus ditampilkan yang buruk-buruk, karena itu pun akan membuat secara psikologis pada diri kita keburukan itu lama-lama kita menganggap itu biasa. Karena sering lihat yang buruk-buruk. Ya tadi kita mendapati bau yang tidak sedap. Orang satu kali dua kali, aduh bau asap nih, nggak sedap. Lama-lama terbiasa tidak? Terbiasa. Mungkin awal mula ini bau asap nggak sedap, tapi lama kelamaan akhirnya jadi terbiasa. Akhirnya kita pun misalnya dengan teman yang buruk itu dia berbuat maksiat, kita tahu, kita bilang ya udahlah nggak apa-apa lah, masing-masing aja. Lama kelamaan kita menganggap itu boleh. Lama kelamaan bisa jadi kita jadi mengikutinya. Oleh karena itu sangat penting sekali bagi para orang tua, para pendidik untuk mengingatkan kepada anak-anaknya, murid-muridnya, santri-santrinya pentingnya sahabat dan teman yang baik. Jangan kemudian mengikuti perkataan sebagian orang yang mengatakan ya bergaul dengan siapa saja. Kalau hanya sekedar kenal, iya dengan siapa saja. Tapi menjadi teman dekat, pilih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur man yukhalil." Seseorang itu akan ngikutin agama teman dekatnya. Perhatikan, pilih siapa yang jadi teman dekatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam riwayatnya Al-Imam Abu Dawud, "La tashab illa mu'minan." Jangan kamu jadikan sahabat dekatmu kecuali orang beriman. Jadi penting. Lalu kemudian selanjutnya yang ketiga, pentingnya hubungan dan saling bekerja sama antara kaum muslimin. Nah, ini penting. Yang memiliki hubungan yang baik dan juga saling bekerja sama. Nah, ini biasanya kondisi kayak begini ini terjadi ketika kaum musliminnya sedikit, minoritas. Iya. Contoh misalnya di negeri-negeri kafir misalnya. Di negeri-negeri kafir itu biasanya kan tempat ibadahnya orang Islam tuh dibatasi di satu tempat. Ya, disebut dengan Islamic Center namanya. Jadi sebenarnya konsep Islamic Center itu adalah satu area, mungkin kalau kayak masjid ini gitu ya. Di situ ada fasilitas masjid, ada juga sekolah, ada juga madrasah, ada juga tempat pengkajian ilmu dan seterusnya. Tapi hanya di sekitar situ saja. Suara azan pun hanya di situ, tidak boleh keluar. Itu konsep Islamic Center begitu sebenarnya. Dia adalah satu area di mana orang-orang Islam bisa beribadah di situ dan tidak lantas mengganggu yang lain. Nah, itu terjadi di negeri kafir.
Nah biasanya kalau kita nih minoritas di satu negeri, misalnya kita sedang bertugas misalnya di Amerika dan seterusnya, ketemu orang Islam, senangnya luar biasa, walaupun itu orang bukan dari negara kita. Muslim, yes, I'm Muslim, senang langsung kita. Itu karena ada hubungan yang erat, yang kuat. Apalagi sudah Muslim sama-sama orang Indonesia lagi. Orang Indonesia ya, iya, Muslim kan, Muslim juga, masya Allah, makin dekat lagi. Nah, mestinya kita seperti ini. Ya, mestinya kita seperti ini. Di mana saja, bukan hanya di negeri-negeri kafir, termasuk terlebih lagi di negeri-negeri kaum muslimin. Jadi jangan sampai kemudian malah justru rasa kita saling memiliki atau bersaudara menjadi makin menipis ketika di negeri kita sendiri. Ya, ketika di kampung kita sendiri, di negeri kita sendiri makin menipis, justru mestinya makin kuat. Tapi apa yang terjadi? Sebagaimana tadi kita sudah sebutkan, sebagian orang telah termakan isu itu. Sehingga kemudian akhirnya, atau memang dia naudzubillah telah dididik oleh orang-orang kafir di negeri mereka, sehingga pulang mencela agama, melecehkan agama, merendahkan agama Islam, bicara tentang Islam seolah-olah Islam itu buruk, dan seterusnya. Padahal dia punya kepentingan untuk menjelaskan kebaikan Islam, maslahatan Islam, ajaran Islam yang penuh rahmah, yang sesuai dengan tuntunan. Jadi ini ada semacam kayak kondisi di mana hari ini orang Islamnya didesain supaya memusuhi Islam. Nah, ini namanya bagian daripada al-ghazwul fikri, perang pemikiran. Bagian dari perang pemikiran seperti ini. Orang-orang Islam, pemuda-pemuda Islam dikasih beasiswa, belajar di negeri-negeri kafir. Sudah selesai itu, pulangin. Ya udah dipulangin, ya sudah. Mereka tugasnya tadi merusak Islam dengan cara tadi melontarkan pemikiran-pemikiran, perkataan-perkataan yang justru malah menjatuhkan agama Islam. Nauzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan juga termasuk faedah yang keempat, pentingnya pendidikan dan terus memperhatikan kerjasama kaum muslimin yang terarah, termasuk juga di pendidikan dan semua sisi. Dan perlu kita ketahui bahwa membentuk satu lembaga pendidikan yang baik, lembaga pendidikan yang berkualitas, bukanlah sesuatu yang mudah. Maka ini perlu kita ketahui, hari ini juga kita dihadapkan satu problem, Pak. Jamaah azzakumullah, kita dihadapkan pada satu problem. Banyak, tentu sedikit demi sedikit, mari kita perbaiki. Ada sebagian orang berkata begini, pendidikan ini sunnah kok mahal ya, gitu. Perlu kita ketahui bahwa memang tidak mudah menyelenggarakan sebuah pendidikan berkualitas. Karena apa? Tentu ekspektasi kita, harapan kita berkualitas dari segala sisinya. Ya, berkualitas dari segala sisinya. Ya, gedungnya bagus, megah. Para pengajarnya juga pengajar yang kompeten. Pelajaran-pelajaran yang diajarkan juga pelajaran-pelajaran yang baik, yang bagus, bermutu tinggi, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pertanyaannya sederhana, apakah menyediakan bangunan yang bagus itu juga butuh biaya? Tentu butuh biaya yang banyak. Lalu kemudian menyediakan para pengajar yang berkompetensi, lalu kemudian mereka mau mencurahkan segenap tenaga fikirannya di lembaga yang kita bangun itu, apakah mudah? Atau kita juga harus memikirkan kompensasi buat mereka terkait dengan bagaimana nanti nafkah mereka, keluarga mereka dan seterusnya. Belum lagi ya tadi menyuguhkan pelajaran-pelajaran yang bermutu dan seterusnya. Kan itu harus melalui proses, diteliti, dipilah lagi, dipilih lagi, disuguhkan dengan yang terbaik. Itu juga butuh proses yang panjang. Itu juga perlu kita pahami.
tentu bukan berarti semua itu harus kemudian dilabeli mahal. Kalau toh bisa menjadi terjangkau, nah ini juga. Jadi istilah yang terkadang membuat kita secara psikologis ini jadi down, diantaranya Pak, murah. Memang bukan berarti kata murah berarti murahan, tetapi secara psikologis kita ini kalau udah murah itu langsung down. Ah, ini berarti murahan. Maka dari sisi kalimat atau perkataan, ya hendaknya dipilih terjangkau, bukan murah. Karena secara psikologis kita tuh kalau udah dengar kata murah itu udah ini mesti kualitasnya nggak bagus, gitu kan. Ini bicara secara psikologis, walaupun belum tentu juga yang murah itu kemudian tidak berkualitas atau kualitasnya buruk, belum tentu juga. Cuman kata murah itu secara psikologis orang udah ini mesti salah-salah. Maka gunakan terjangkau. Sama seperti misalnya begini, gratis. Ya. Pendidikan apa? Gratis. Ini juga orang salah paham juga. Saya berani pastikan tidak ada pendidikan di dunia ini yang gratis. Saya berani pastikan itu. Wah Ustadz berlebihan ini, melampaui batas. Enggak, ada tuh Ustadz di Madinah kuliah gratis. Itu bukan gratis, jamaah, disubsidi. Itu bukan gratis, itu disubsidi. Loh, kalau gratis dosennya tidak dibayar, tidak digaji, operasionalnya listrik, air nggak dibayar, bangunnya dari mana? Nggak ada gratis, disubsidi. Pemerintah Saudi mensubsidi Universitas Islam Madinah full, gaji dosen mereka yang bayar, bangunan mereka yang bangun. Bahkan murid-muridnya, mahasiswanya dapat beasiswa, uang saku, dan seterusnya. Itu namanya bukan gratis, disubsidi. Mindset kita harus diperbaiki. Karena apa? Ini tentu, ini bicara tentang tadi mindsetnya. Sebab satu kata apabila diucapkan pada satu masyarakat yang mindsetnya berbeda, hasilnya akan berbeda. Tadi misalnya kita ini sudah terlanjur gratis, akhirnya sekolah gratis, sekolah gratis asal-asalan ini, orang gratis, jangan-jangan gurunya datangnya pun sesukanya, orang gurunya gratis gak digaji. Enggak begitu, disubsidi. Ya, disubsidi. Siapa yang mensubsidinya? Kalau kayak di Saudi ya pemerintahnya yang mensubsidi. Tapi di negeri kita misalnya karena tidak ada misalnya subsidi full dari pemerintah, ya kita berusaha mengajak orang-orang yang Allah lapangkan rizkinya untuk ikut membantu mensubsidi. Ya, seperti itu. Tapi kan juga kita tidak lantas menjadi orang yang hanya berpangku tangan menunggu para muhsinin donatur, enggak. Maka oleh karena itulah kemudian pihak sekolah misalnya bangunannya dapat dari bantuan, dari donasi bangunannya, kok masih minta uang bangunan juga sih? Kan bangunannya apa? Dari donasi. Kita jawab, apa tiap tahun kita minta donasi terus untuk maintenance bangunan? Kalau ini bisa kita jawab, ya nggak enak, masa kita minta bantuan mulu sama donatur untuk maintenance, bangunannya udah dibantu ada, ya kan uang bangunan maintenance itu, bangunan emang nggak di-maintain, nggak dirawat, yang retak-retak biarin aja retak, yang catnya udah buruk, udah jelek, udah kusam biarin aja, dibiarkan saja kusam, begitukah? Ya, handrail tangga yang sudah nggak layak, udah patah bahkan bahaya, apa tidak diperbaiki? Cara berpikir kita harus diperbaiki. Ya,
Oleh karena itu juga tetap ada tadi namanya segmentasi. Ada segmentasi. Ya, yang memang Allah berikan ke lapangan, ya silahkan Anda kasih bayaran SPP-nya lebih agar supaya bisa membantu yang lain kekurangan. Tapi akhirnya ada yang di satu sekolah itu bayarannya tidak seragam. Anda sanggup berapa? Kenapa? Untuk mensubsidi yang lain, membantu yang lain, dan seterusnya seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti ini perlu kita perbaiki, mindset kita, cara pandang kita. Pendidikan berkualitas, terjangkau, dan tersubsidi atau bersubsidi. Itu seperti itu konsepnya. Di kata gratis mulai jangan lagi sering digunakan karena nanti menimbulkan dampak pemahaman yang keliru. Ya. Apalagi murah juga jangan. Sebaiknya ini bicara psikologis ya, bukan bicara tentang kata itu sendiri secara sendiri berdiri sendiri, bukan. Orang salah paham, salah mengerti. Itu kenapa? Karena mindset di negeri kita juga masih seperti itu. Buktinya apa? Kalau sudah bicara gratis itu kan yang masuk, hatta yang mampu pun ngambilnya yang gratis akhirnya. Karena ini gratis nih, padahal bukan gratis, ini disubsidi. Anda termasuk orang yang berhak dapat subsidi atau tidak, kan gitu. Jadi di sini juga penting kita memahami. Nah, di dalamnya juga terdapat faedah. Pelajaran di antara yang bisa kita ambil adalah dalam dunia dakwah nggak semuanya harus di depan tampil. Contohnya ini sahabat Al-Arqam ibnu Abil Arqam, yang tampil tetap Rasulullah, yang ngajar tetap Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menyampaikan tetap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Al-Arqam ibnu Abil Arqam memfasilitasi. Rasul, saya ada rumah, gunakan saja rumah saya ini sebagai tempat untuk dakwah, majelis ilmu. Mungkin kalau bahasa kita sekarang sekolah. Sekolah-sekolah sekarang kan sudah rumah tahfidz, ada kutab istilahnya. Pakai rumah saya bisa. Enggak mesti orang terjun di dunia dakwah dia harus di depan yang nyampaikan, enggak. Karena masing-masing punya kemampuan dan kelebihannya sendiri-sendiri. Maka yang punya harta silahkan berdakwah dengan hartanya. Yang punya tenaga berdakwah dengan tenaganya. Yang punya ilmu berdakwah dengan ilmunya. Saling sinergi satu sama lain. Saling menguatkan, mengokohkan satu sama lain. Tidak mesti harus semuanya di depan. Tidak mesti namanya harus disebut. Iya. Maka oleh karena itu, di antara salah satu keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan bagi sahabat Al-Arqam ibnu Abil Arqam, namanya terus disebut. Karena kejadian itu tercatat dalam catatan sejarah yang akhirnya namanya terus disebut. Tidaklah seseorang mendengar kata Darul Arqam kecuali dia akan teringat sahabat Al-Arqam ibnu Abil Arqam. Ketika dahulu sahabat Al-Arqam ibnu Abil Arqam menyerahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam rumahnya dijadikan sebagai tempat berdakwah, tempat menuntut ilmu, sahabat Al-Arqam ibnu Abil Arqam betul-betul berharap pahala dari Allah Rabbul Alamin, berharap keselamatan nanti di akhirat. Kendati pun namanya nggak disebut, tapi karena dalam sejarah ini tercatat, sehingga sampai hari ini namanya sahabat Al-Arqam ibnu Abil Arqam selalu disebut Darul Arqam. Jadi kemuliaan Allah. Artinya bahwa soal popularitas, terkenal, itu nggak jadi tujuan utama bagi para pegiat dakwah. Nggak jadi tujuan utama bagi para pegiat dakwah. Harus namanya yang terkenal, harus nama pengajiannya yang terkenal, harus brandnya yang terkenal,
dalam dunia dakwah siapa saja, mau yang terkenal siapa aja silahkan. Tetapi kita berusaha, kita semua berusaha untuk kontribusi kepada dakwah ini semampu kita, sebisa kita. Kendati pun nama kita tak pernah disebut, kendati pun misalnya lembaga kita tak pernah disebut, kendati pun misalnya apalah grup kita, komunitas yang kita buat nggak disebut namanya sekalipun, nggak ada masalah. Karena yang terpenting kontribusinya, bukan namanya yang mencuat. Satu ketika Syekh Walid ibn Sa'idan, beliau diberitahu oleh salah satu muridnya, "Ya Syekh, salah satu karya tulis Anda dibajak ya Syekh." Dibajak ya Syekh. Kata Syekh, maksudnya bagaimana? Jadi itu mestinya penulisnya kan ditulis nama Anda, tetapi ketika diterbitkan buku itu namanya diganti, bukan nama Anda tapi nama orang lain ya Syekh. Ketika saya membaca buku itu, kata muridnya, ketika saya membaca buku itu, saya tahu persis itu 100% karya tulis Anda. Karena saya pernah ikut bantu mengeditnya juga kan. Makanya saya tahu persis bahwa itu 100% karya tulis Anda. Tetapi kemudian di situ dituliskan bukan penulisnya, bukan nama Anda, tapi nama orang lain. Apa responnya Syekh? Mengagetkan. Mengagetkan. Kata Syekh, betul seperti yang kau katakan seperti itu. Itu kan mestinya kalau itu memang bisa digugat tuh, bagian daripada kekayaan intelektual. Kata Syekh, betul seperti itu seperti yang kau ceritakan. Ya, ya sudah kalau begitu biarin saja, nggak apa-apa, tidak masalah. Yang penting pesannya, ilmunya sampai kepada umat. Siapapun yang menyampaikan, nggak mesti harus saya. Jadi misalnya ada saya bikin satu materi ceramah lah katakan, lalu yang menyampaikan ceramah itu orang lain bukan saya, padahal itu materi saya yang bikin dari A sampai Z, biarkan aja, nggak masalah. Karena yang terpenting adalah ilmu sampai kepada umat, al-haq sampai kepada umat, dakwah sampai kepada umat, bukan siapa yang menyampaikan. Jadi kalaulah misalnya namanya itu diganti, bukan nama saya, nama yang lain, yang penting umat membaca, mempelajari dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Yang dengan begitu kendati pun nama saya tidak tertulis di situ, niscaya Allah yang Maha mengetahui yang akan memberikan balasannya kepada saya, dan itu yang saya harapkan. Allahu Akbar. Jadi tidak mesti. Di sini perlu juga dikuatkan keikhlasan ya. Perlu dikuatkan keikhlasan kita, perlu dikuatkan keikhlasan kita. Ketika kita membantu, memfasilitasi dakwah, tempatnya misalnya, sarananya dan prasarananya, atau bahkan kita dengan tenaga ikut membantu dan seterusnya. Perlu ini difahami. Sebagaimana contoh dari sahabat Al-Arqam Ibnu Abil Arqam. Gak harus beliau yang tampil, namanya mencuat, tetapi Allah Rabbul Alamin Allah yang akan mengangkatnya. Kendati pun dahulunya mungkin gak disebut-sebut, tapi karena tadi telah tercatat dalam catatan sejarah sampai hari ini akan terus disebut, tidak bisa lagi dihilangkan, gak bisa lagi dihapuskan. Tentu itu adalah atas kehendak Allah Rabbul Alamin, di mana Allah Rabbul Alamin ketika hendak mengangkat dan meninggikan derajat hambanya, tidak akan ada yang bisa menjatuhkannya. Tapi sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala hendak merendahkan salah seorang dari hambanya, maka tidak akan ada satupun yang bisa mengangkat dan meninggikannya. Pelajaran penting lagi berharga yang perlu kita ambil dari pelajaran atau dari penggalan sirah Darul Arqam, bahwa dakwah itu adalah merupakan amal jama'i, amal bersama yang masing-masing berada pada posnya, yang masing-masing berada pada posnya. Ada yang tugas menyampaikan karena dia yang punya ilmu lagi mampu menyampaikan, dia yang sampaikan. Saya tidak mampu menyampaikan, maka saya fasilitasi tempatnya misalnya,
kemudian perjalanannya misalnya dan seterusnya. Begitu, saling membantu dan saling sinergi. Kalaulah ternyata kita belum mampu, ya mendoakan. Tenaga belum bisa, dengan ilmu kita belum bisa, dengan harta kita belum bisa, kita support dengan doa. Kita support dengan perkataan-perkataan yang positif, perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang memotivasi, kritik yang juga penuh kebaikan dan membangun. Begitu. Niscaya dengan demikian kita jadi semakin baik. Nah, termasuk juga yang perlu kita sama-sama ingat dan sama-sama catat, fokus. Apa yang dimaksudkan fokus? Fokuslah pada ilmu. Jadi ketika contoh misalnya, ketika para sahabat di Darul Arqam, tentu kan ada problem-problem yang dihadapi, ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Itu mau tidak mau masalah itu tetap dihadapi. Tadi kita sudah sebutkan pada pembahasan sebelumnya, cemoohan, caci maki, menjatuhkan, merendahkan, menghinakan, itu ada. Itu ada. Bahkan sampai sebagiannya pun disakiti secara fisik. Itu ada, tidak kita pungkiri bahwa itu ada. Tetapi Rasulullah SAW tetap mengajak para sahabat fokus ilmu. Soal masalah cemoohan, cacian ini ya udah sambil lalu aja. Jangan kita energinya terkuras untuk merespon ini. Caci maki, setiap ada caci maki, celaan, tuduhan, kita bantah, kita sanggah. Akhirnya kemudian kita lupa lalai yang prioritas, yaitu menuntut ilmu. Sibuk kita dalam pertikaian, perdebatan, lalai dari menuntut ilmu. Maka ini juga diantara pelajaran yang terkandung dari kisah ini, yaitu fokus kita menuntut ilmu. Bahkan di masa genting seperti yang tadi sebutkan, di masa Rasulullah SAW, di mana saat keadaan sedang dalam genting-gentingnya, para sahabat dicaci maki, dicemooh, ada yang disiksa dan seterusnya, Rasul tetap fokus mengajak para sahabat untuk belajar menuntut ilmu, sehingga kemudian dipilihlah tempatnya sahabat Al-Arqam, Ibnu Abil Arqam, untuk belajar dan menuntut ilmu. Ini pelajaran juga yang sangat penting yang perlu kita renungi bersama. Kita harus tahu mana yang prioritas. Harus tahu mana yang prioritas. Jangan sampai kemudian kita terbawa, terombang-ambing, terseret arus keadaan, isu yang berkembang atau tren yang lagi berkembang, mengomentari ini, mengomentari itu dan seterusnya. Lupa kita nuntut ilmu. Ingat bahwa berkontribusi terhadap perjalanan dan pergerakan dakwah tentu itu juga yang diperintahkan sesuai dengan kemampuan yang tadi kita sudah sebutkan. Tapi juga jangan lantas kemudian kita jadi orang yang terlalaikan, bahkan terabaikan dari prioritas-prioritas yang semestinya kita pegang. Sibuk ngurusin misalnya sebagian dari dakwah, jadi panitia dan seterusnya. Kita tidak katakan itu tidak baik, tentu menjadi maslahat. Tapi kalau akhirnya jadi sibuk terus seperti itu, dia pun akhirnya tak sempat mengaji, akhirnya dia pun tak sempat belajar, akhirnya dia pun tak sempat menuntut ilmu. Alangkah sangat disayangkan. Itu ibarat seperti orang lain mendapatkan cahaya, dirinya terbakar seperti lilin. Orang lain terang dapat cahaya, tapi dirinya sendiri terbakar. Orang lain jadi semangat menuntut ilmu, semangat belajar, karena dia fasilitasi. Orang jadi semangat, tapi dia yang fasilitasi pun tak belajar. Akhirnya jadi terlampau sibuk, akhirnya dia pun sendiri tak belajar. Waliyadzubillah. Wa nasallallahu alaihi wasallam. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala rizki yang halal lagi thayyib. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemampuan untuk mengamalkan amal salih yang kemudian amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-istiqamah,
Allahumma anta rabbuna warzuqna al-istiqamah. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita juga kesabaran menghadapi berbagai macam ujian. Terlebih lagi dalam berpegang pada ajaran agama, ujian terkait dengan agama, cemoohan, cacian, hinaan, orang yang merendahkan, bahkan termasuk juga perilaku-perilaku fisik atau perilaku kasar dari sebagian manusia. Dan semoga Allah Rabbul Alamin memudahkan kita selalu dan membimbing kita selalu untuk berjalan di atas jalan yang hak, jalan yang benar. Jangan sampai kemudian kita teralihkan dari jalan yang hak, jalan yang benar ini. Jangan sampai sesuatu yang sudah terang benderang lagi jelas menjadi samar dan abu-abu bagi diri kita. Jangan sampai sesuatu yang semestinya kita betul-betul berpegang padanya justru malah kita lepaskan. Jangan sampai kemudian kita beralih pada hal-hal yang tidak menjadi prioritas-prioritas kita. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ma'asyiral al-hadirin jamaah ikhwatul iman, a'azzakumullah. Ini yang bisa kita bahas di pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang kita bahas, apa yang kita sudah sampaikan dan jelaskan ini semakin mendatangkan kepada kita pemahaman yang baik, pemahaman yang benar terhadap Islam. Wallahu a'lam. Silakan mungkin kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Ya. Ya, ini ada pertanyaan. Bagaimana apabila kita di dalam satu komunitas? Tentu sebagaimana kita ketahui, terkadang satu komunitas itu kan heterogen, bermacam-macam, dengan pemahaman bermacam-macam dan seterusnya. Lalu kemudian ada muncul hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Apakah kita tinggalkan saja atau tetap kita berada di situ? Maka jawabannya pertama, apabila kita termasuk orang yang mampu menghentikan keburukan tersebut, kita nggak boleh meninggalkan. Kalau kita orang yang mampu menasehati, mengingatkan, bahkan termasuk juga misalnya sampai pada taraf bisa menghentikan keburukan tersebut, maka kita tidak boleh meninggalkan komunitas itu. Kalau kita orang yang mampu, punya kemampuan, dan terus kita bisa tahu mampu atau enggaknya sudah beberapa kali misalnya, sudah beberapa kali kita coba dan ternyata alhamdulillah berhenti gitu, itu berarti kita termasuk orang yang mampu. Kita nyampaikan bisa, lalu kemudian dan ternyata juga orang memang mau berhenti, terbukti berhenti. Atau yang kedua, kondisi yang kedua, kita tidak bisa menghilangkannya secara keseluruhan, tetapi kita bisa meminimalisirnya. Ya, kita nggak bisa menghentikan keburukan itu secara mutlak, sama sekali nggak ada, nggak bisa. Tetapi kita bisa meminimalisirnya. Maka kalau seperti itu kita pun jangan keluar. Jadi misalnya tadi ada keburukan, yang satu berat, yang satu ringan. Ya, kita bisa meminimalisir sehingga yang berat ini tidak terlampau berat. Misalnya satu komunitas itu ada orang menyampaikan kesyirikan, yang satu menyampaikan maksiat yang bukan kesyirikan. Nah, dengan kita ada di situ kita bisa minimalisir sehingga yang kesyirikan ini tidak nampak, tidak muncul. Walaupun yang maksiat lain mungkin masih muncul, yang selain kesyirikan. Namanya kita bisa meminimalisir. Apabila kondisinya seperti itu, maka ya juga jangan Anda keluar dari komunitas tersebut. Ketiga, kita meminimalisir saja tidak bisa, lalu kemudian apalagi menghilangkan, artinya bahwa keberadaan kita di komunitas itu tidak memiliki dampak positif sedikit pun, tidak membuat terminimalisir, tidak membuat itu tidak dikerjakan sama sekali. Kalau begitu barulah kemudian kita keluar dan meninggalkan komunitas tersebut.
Karena tentu sebagaimana kita ketahui, itu berarti kita bukan orang yang punya kemampuan. Kalau memang udah nggak bisa ngapa-ngapain, maksiatnya terminimalisir pun tidak, hilang apalagi tidak juga. Maka kalau seperti itu keadaannya, barulah kemudian kita meninggalkan komunitas tersebut. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Tentu tetap mendoakan semoga datang hidayah kepada mereka, yang tidak harus dari diri kita, bisa jadi dari orang lain. Maka yang terpenting itu bukan dari diri kita atau dari siapa hidayah itu, dari siapa saja yang Allah kehendaki. Yang terpenting adalah dia dapat hidayahnya, mau lewat si fulan, mau lewat si alan, tidak ada masalah. Namun ketika kita mengatakan bahwa kita merasa bahwa kita tidak sanggup di situ, kita sudah tahu bahwa kita nggak sanggup di situ dengan tadi yang kita sebutkan kriterianya, maka yang selamat ya dia menyelamatkan dirinya. Terus ada orang bilang, kalau umpamanya kamu nggak di situ siapa lagi? Loh, saya udah nggak ada manfaat apa-apa di situ, sudah nggak memberikan dampak apa-apa, ya lebih baik kalau begitu dia meninggalkan komunitas tersebut. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Nah, ya, wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.